Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lofa Kamalasari dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Video kali ini untuk memenuhi tugas kajian Kitab Kuning Khulason Nurul Yakin. Dan di sini saya akan membacakan serta sedikit menjelaskan tentang beberapa bab yang ada di Kitab Khulason Nurul Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad huwa Rasulullah ilan nasi kafah wa akhiril anbiya wa imamur rusul ja'a bidinil islam alladzi la yaqbalullaha yawmal qiyamah dina khairuh wa huwa min nasli sadati Quraisy asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah wa yattasilu nasabuhu bi Ismail Ibrahim alaihimassalam. Penjelasannya yakni bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia, penutup para nabi dan juga imam bagi para rasul-rasul. Selain itu, Rasulullah juga yang telah membawa ajaran agama Islam. Beliau adalah keturunan Quraisy, suku yang termulia di kota Mekah. Nasab beliau ini bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatu walidihi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah bin Kilab fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilabun walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mali. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasab ibu dan ayah Nabi Muhammad itu bertemu di datuk beliau yang kelima, yaitu Kilab. Nah, ayah Nabi ini meninggal dunia sedang Nabi Muhammad ini masih dalam kandungan ibunya. Umur ayah beliau itu adalah saat itu 18 tahun. Ia dimakamkan di kota Madinah dan tidak meninggalkan harta atau warisan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu wa radha'atuhu wulida Shallallahu Alaihi Wasallam bimakkata yaumal itsnain atsani asyara min Rabiul Awal amal fili wa sumiya amu wiladatihi amal fili li anna malikal habasyati arsala ama wiladati jasyan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu al-jaysha ikraman liwaladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wardu'atu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimatu Sa'diyah ila ambalagha umruhu 4 sanawatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah dikarenakan Raja Habasyah mengirimkan bala tentaranya di hari kelahiran Nabi untuk menghancurkan Ka'bah, yang dimana terdapat sekali banyak gajah di dalam pasukan tersebut. Lalu kemudian Allah membinasakan pasukan itu sebagai suatu kehormatan di hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Nabi Muhammad itu disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Suwaibah adalah seorang pelayan dari pamannya yang bernama Abu Lahab. Kemudian Nabi disusui oleh Halimatu Sa'diyah sampai beliau berumur 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu ummihi wa hadanatuhu tuwafiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadasati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah wa qad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib wa qad dufinat bil Abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah fa hadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah.
Wafatnya ibunda Nabi dan yang mengasuh beliau. Nah, ibunda Nabi ini wafat saat Nabi Muhammad ini berusia 6 tahun setelah kembali dari Madinah. Ibunda Nabi ini pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayah Nabi bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ibunda Nabi ini dimakamkan di Abwa, yaitu salah satu desa di antara kota Mekah dan Madinah. Lalu kemudian Nabi ini dididik oleh Ummu Aiman, yaitu salah seorang pelayan dari ayah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatu wa wafatu jadihi. Kama bitarbiyati ba'da wafati ummihi jaduhu Abdul Muthalib wa kana yuhibbu aktsara min hubbihi li auladihi. Walamma balagha amruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawatin mata jaduhu ba'da an kafalahu sanataini wa ba'da wafati jadihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana kafiran fasawwa Allahu rizqah wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahullah wa yassarahu lahu. Pendidikan dan wafatnya kakek Nabi. Yang mengurus pendidikan Nabi setelah ibunya meninggal ialah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sangat mencintai Nabi, bahkan melebihi kecintanya kepada anak-anaknya sendiri. Setelah Nabi berumur 8 tahun, Abdul Muthalib ini meninggal dunia setelah mengasuh Nabi setelah menanggung pendidikan Nabi. Lalu Nabi ini ditanggung oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, di dalam tanggungan Abu Thalib ini, Rasulullah ini bersifat menerima qanaah dan selalu merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan terhadap beliau. Dan Allah juga telah memberikan kemudahan kepada Abu Thalib karena adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ura'yuhul khanama wa safratuhul ula ila Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sugharihi yar'al ghanama li ahli Makkah yujrati ya'ishu minha. Walamma balaghat tasi'ah min umrihi safar ila Syam ma'a ammihi Abi Thalibin bitijarah. Walamma qarabu min Busra ra'ur rahibu bihairah. فأخبر عمه بأنه سيكون آخر الأنبياء وطلب منه أن يرجع به خوفا عليه من عدو يترقبه وقد استدل على نبوته في علاماته التي في كتب أهل الكتاب. Nabi Muhammad SAW di waktu kecilnya ialah mengembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Nah, Nabi ini bermusyafir ke Syam bersama dengan pamannya pada saat berusia 9 tahun. Di sana Nabi dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairah, dan dia ini mengenali tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Safratuhu tsaniyatu ila Syam fil khamisati wal 'ishrina min umri Sallallahu alaihi wasallam safarul Syami marratan tsaniyatan fi tijarati li sayyidati Khadijah. Wa kanat dhaha wa syarafi wa mali tastajiru rijala fi maliha wa qad ikhtarat li hadzal amali li'annaha sami'at bi sudaqi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Wa kana ma'ahu khadimuha baisaratu faba'a wa bata'a wa raja'a birihin 'azim. Ketika Nabi berusia 25 tahun, beliau pergi kedua kalinya ke Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, yang kaya. Ia mempercayai Nabi untuk pekerjaannya dikarenakan ia mendengar bahwasanya Nabi ini adalah seseorang yang jujur, seseorang yang benar, amanah, dapat dipercaya. Pelayan Siti Khadijah yang bernama Maisarah ikut bersama dengan Rasulullah dan pulang membawa keuntungan yang besar. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah ba'da rujuhi bisyahraini min safratihi tsaniyah. Tazawwaja bisayyidati Khadijah wa kana umruha 40 sanah wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah wa kanat qablahu mutazawwijata bi Abi Halah
wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah wa qad aqamat ma'a rasuli 25 wa lam yatazawwaj ghairuha hatta tuwfiya. Sekembalinya dari pelayaran yang kedua kalinya, Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Waktu itu Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah ini berusia 40 tahun. Nah, sebelumnya Khadijah ini sudah pernah menikah dengan Abi Halah. Suaminya ini meninggal dunia dan meninggalkan salah seorang anak laki-laki yang bernama Halah. Siti Khadijah ini menikah dengan Rasulullah ini selama 25 tahun, dan pada saat itu Nabi tidak pernah menikahi wanita lain sampai Siti Khadijah itu wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmuhu baina Quraisy fi wada'il hajaril aswad fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisy al-Ka'bata wa jadadat bina'aha wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisy wa ma'ahu ammuhul Abbas wa ikhtalafat Quraisy fi man yada'ul hajarul aswada makanahu thumma tafaqu ala ayyakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid fakana awwala dakhili Rasulullah fa farihat Quraisy bihi wa qalu radina bil amin wa do'al hajaru fi ridain wa talaba min kulli ra'isin ayyumsik bitarifin minarida thumma amarahum biraf'ihi falamma wasalu bihi ila mawdihi akhadahu Rasul biyadihi wa wada'ahu biyadihi syarifah fazala al-khilafu bihukmihi wa ta'ajabat Quraisy min quwwati fikri. Pada saat Nabi berusia 35 tahun, para kaum Quraisy merenovasi atau memperbaharui bangunan Ka'bah, dan Nabi ikut serta membantu bersama dengan pamannya yang bernama Abbas. Lalu kaum Quraisy ini berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Lalu mereka ini membuat kesepakatan bahwa yang berhak yaitu orang yang pertama kali melewati pintu Masjidil Haram, dan yang pertama itu ialah Nabi Muhammad SAW, dan para kaum Quraisy merasa senang karena Nabilah yang melewati pintu itu. Akhirnya lalu Nabi itu menggunakan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad itu. Lalu para kaum Quraisy memegang ujung selendangnya dan mengangkatnya Hajar Aswad itu ke tempat semula, dan selesailah perselisihan tersebut. Para kaum Quraisy ini merasa takjub akan kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi dalam menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'u nuzulil wahyi. Lamma balaghal arba'ina min umrihi ba'athahullaha basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira wa qad budiyal wahyu biru'ya shadiqah fakana la yara syai'a fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi thumma nazala alaihi ruhul amin Jibrilu wa huwa yata'abbadu fi wari Hira wa 'allamahu kaifa yahdin nasa shiratal mustaqim wa yurshiduhum ila tiba'id dinil qawim. Saat Nabi berusia 40 tahun, beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai kabar kegembiraan, sebagai penyampai ancaman, dan sebagai pengajak ajaran yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini pertama kali turun pada saat Nabi itu melihat di dalam mimpinya yang menjadi kenyataan. Lalu Jibril menemui Nabi Muhammad pada saat beliau ini sedang beribadah di Gua Hira. Kemudian Jibril mengajarkan tentang kepemimpinan, tentang menunjukkan manusia ke jalan yang benar, dan menuntun agar mereka itu tetap di dalam agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Halatul Arabi qoblal Islam. Kanil Arabu qoblal Islami musyrikin ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha wa kanu yaqtuluna auladahum khawfan minal ju'i wal faqri wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun khasyatal ari wal aib wa kanu massanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dul li'auhal asbab. Orang-orang Arab sebelum Islam ialah menyekutukan Allah. Mereka ini orang-orang yang musyrik, dan mereka ini menyembah berhala, menganggap bahwa berhala atau patung-patung itu ialah suatu hal yang suci.
Nah, biasanya mereka ini membunuh anak mereka karena takut kelaparan atau menjadi miskin. Mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena lantaran mereka malu memiliki anak perempuan dan menganggap bahwa anak perempuan itu adalah suatu aib. Mereka adalah orang-orang yang berselisih, yang suka bertengkar karena hal-hal kecil. Golongan mereka itu memerangi golongan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu siro. Bada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidawati siro lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujuzza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fada'a ahla baitihi wa may yathiqu bihi min asdiqaihi alladhi ya'taqiduna sidqahu da'ahum ila ibadatillahi wahdah wa ra'fati bin nasi wal ittihad wa tarkil harb wa qad bada'a bi da'wati sirah khaufan min mufajatin nasi bi amri lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bih. Berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Turun ayat Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini ialah perintah dari Allah agar Nabi ini menyiarkan ajaran agama Islam kepada seluruh umat muslim. Nah, barulah Nabi ini memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari keluarganya sendiri dan para kerabatnya untuk bertauhid, untuk bersatu dan belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Dan Nabi memulai ajakan kerabat dan saudaranya ini dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir dengan serangan manusia terhadapnya, karena suatu perkara yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka ketahui atau belum pernah mereka dengar sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul mu'minina awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah wa kana ta'taqidu sidqa risalati lima zahara laha minal alamati wallati ala nubuwah mungdu safaratihi ma'a khadimiha maisarah. Awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin as-Siddiq wa kana sadiqatu qabla al-ba'ith wa lam ya'had alaihi kadhiba wa Zaid bin Harithah wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataqahu. Wa awwalu man amana bihi minas sibyani Ali bin Abi Thalib wa kana rabiba rasul wa qad da'a Abu Bakri ma yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa ajabahu jam'un katsir minhum Utsman bin Affan tsalithul khulafa'ir rasyidin wa Zubair bin al-Awwam. Orang pertama yang beriman. Perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi ialah Siti Khadijah. Siti Khadijah percayakan kebenaran Nabi sejak Nabi ini bermusafir dengan Maisarah pelayannya. Lalu dari pihak laki-laki yang pertama beriman ialah sahabat Nabi itu sendiri yang terdekat, yaitu Abu Bakar, dan yang kedua yaitu ada Zaid bin Harithah, seorang budak beliau yang beliau merdekakan. Lalu dari pihak anak-anak yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Ya. Abu Bakar juga mengajak mereka yang mencintai Abu Bakar dan yang Abu Bakar cintai untuk masuk ke ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi, diantaranya yaitu ada Utsman bin Affan dan ada juga Zubair bin Awam. Da'watu jahron istimarati da'watu sirriyatu thalatha sanawatin ajaba fi athnaiha katsirun minal asyraf wal mawali. Ba'da dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jahri bi qoulihi ta'ala fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasa'ida 'ala shafa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih faqalu jami'uhum na'am ma jarabna 'alaika kadhiban mundu nash'atika ilal an faqala sallallahu alaihi wasallam anqidhu anfusakum minan nar inni nadhiru lakum min 'adzabin syadid faqala lahu ammuhu Abu Lahab taballaka ya Muhammad alihadza jama'tana fa'anzalallahu fi haqqihi suratal lahab tabat yada abi lahabi wa tab al-ayah. Diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan dengan firman-Nya, yang artinya maka katakan
laksanakanlah terang-terangan apa yang kau diperintah dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi ini naik ke atas Bukit Syafa dan menyeru pada kaumnya, yaitu tatkala mereka telah berkumpul, Nabi bertanya kepada mereka, apa kalian semua membenarkan aku tentang apa-apa yang aku kabarkan kepada kalian? Mereka semua menjawab, ya. Tidak pernah kami mendapati engkau berdusta dari mulai kecil sampai sekarang. Rasulullah bersabda, lepaskanlah dirimu dari siksaan api neraka. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang menyampaikan sebuah ancaman azab yang sangat pedih kepada kamu. Lalu Abu Lahab, yaitu paman beliau, berkata kepada beliau, celakalah engkau hai Muhammad, apakah hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami? Lalu Allah turunkan surat Al-Lahab tentang diri Abu Lahab. Jam'uhu li'ashiratihi, jama'in nabiyyu ahlahu wa aqribahu lamma nazzala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin wa ballaghahum risalata rabbih wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim yauma la yanfa'u malun wala banun fatakallamal qawmu kalamal layyina illa annahu Aba Lahab alladzi kana 'aduwwahul asyad fa innahu rada-radang qamiha wa talaba minhumul qadallahu alaihi faqala lahu Abu Thalib wallahi lana na'annahu ma baqina. Telah turun firman Allah yang artinya, dan ancamlah keluargamu yang hampir dekat. Nabi mengumpulkan ahli beliau dan kaum keluarganya. Nabi menyampaikan risalah dari Tuhannya, dan beliau ini memberitahu kepada mereka akan azab suatu hari yang besar, yaitu hari yang tidak berguna padanya harta dan tidak pula anak-anak. Maka kerabat Nabi berbicara kepada Abu Lahab dengan perkataan yang lembut, namun Abu Lahab sangat memusuhi Nabi. Abu Lahab menolak seruan Nabi dengan buruk, dan ia menyuruh mereka semua menangkap Nabi, tetapi Abu Thalib berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya kita akan menjaganya selama kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'assubu Quraisyin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabadalah hubbu Quraisyin lin Nabi bu'dah wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadziban wa amaluhu huzuan wa dzalika mungdu da'ahum ila ibadatillah wa alihatahum wa nasaba kullu man abadaha ila dhalal wa laqad saru ila amrihi wa talabu minhu ayyamna'a rasula an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim faradahum rada jamila wa rasula mustamiru fi nasyriddin wa i'la'i kalimatil haq. Kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad ini telah berubah menjadi kebencian. Kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh, kebenaran Nabi menjadi dusta, dan amal pekerjaan beliau menjadi ejekan bagi mereka. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi ini mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencela Tuhan-Tuhan mereka, dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah akan berhala-berhala itu. Mereka pergi kepada paman Nabi dan meminta kepadanya supaya ia melarang Nabi untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Akan tetapi paman Nabi ini menolak permintaan mereka itu dengan baik. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyiarkan agama dan meninggalkan dan meninggikan kalimat kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibi maratan tsaniyah. Lamma mara'at Quraisyun istimraran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masyaw ila ammihi maratan tsaniyah wa qalu lahu inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi qulina wa aibi alihatina fa imma an tamna'abna akhik wa imma an ta'zana lana liman arhi fada'ahu ammuhu wa talaba minhu ayyam tani'i khawfan alaihi min Quraisy fa abar rasul wa qala wallahi la atruku hadzal amru hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunahu faqala lahu ammuhu hab wa qul ma ahbabta
Fawallahi la uslimuka abada. Kedatangan kaum Quraisy kedua kalinya kepada Abu Thalib. Tatkala kaum Quraisy ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam menyiarkan dakwah beliau dan melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, pergilah mereka untuk yang kedua kalinya kepada paman Nabi itu. Nah, mereka berkata kepada paman Nabi, kami tidak bisa sabar atas makian kepada nenek moyang kami, membodohkan kami dan mencela berhala-berhala kami. Hendaklah engkau mencegah keponakanmu atau engkau izinkan kami untuk mencegah dia. Nabi dipanggil oleh paman beliau dan meminta supaya Nabi berhenti dari dakwahnya karena takut gangguan Quraisy atau beliau. Tetapi Nabi enggan dan Nabi ini menolaknya. Nah, Nabi berkata, demi Allah, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah memenangkannya atau sehingga aku binasa karenanya. Pamannya berkata kepada beliau, pergilah dan katakanlah apa yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maji Quraisyin li Abi Thalibin maratan thalithatan. Lama ra'at Quraisyun anna Aba Thalibin la yuridu ayyamna abna akhi masya ilaihi bi Umarata binil Walid wa qalu lahu khudh hadzal fata waladalaka wa aslim ilaina bina akhika linaqtulahu. Faqala lahum ammuhu bi'sama tatulubun atu'tuni nakum li urabbiyah wa u'tikum bini litaqtulu. Faraja'u khaibina wa rasulu lam yazal mustamiron fi nashril Islam wa ammuhu yarfa'u anhu. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abu Thalib. Nah, kaum Quraisy ini melihat bahwa Abu Thalib ini enggan untuk mencegah anak saudaranya atau keponakannya ini. Nah, pergilah mereka kepadanya dengan Umarah bin Walid. Mereka berkata kepadanya, ambillah anak muda ini sebagai anakmu dan serahkan kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh dia. Paman Nabi berkata kepada mereka, alangkah buruknya permintaan kamu. Patutkah kamu memberikan kepadaku anak kamu untuk aku mendidik dia? Tetapi aku memberikan kepada kamu anakku untuk kamu bunuh dia. Lalu mereka kembali dengan tangan hampa. Sedangkan Nabi SAW tetap terus menyiarkan Islam, tetap terus berdakwah, dan pamannya selalu membela beliau dan melindungi Nabi SAW. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.